Pernahkah kamu memperhatikan warna hijau alami yang begitu menggoda pada kue tradisional, minuman segar, atau jajanan pasar khas Indonesia? Warna itu tampak begitu hidup, segar, dan seolah memberi kesan sehat. Banyak orang mengira warna tersebut hanya berasal dari pewarna biasa, atau bahkan dari daun pandan yang lebih populer. Namun, di balik warna hijau alami yang menenangkan itu, seringkali tersembunyi peran dari satu tanaman yang jarang disadari keberadaannya, daun suji. Daun suji, atau yang dikenal secara ilmiah sebagai Dracaena angustifolia, adalah tanaman yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Ia tumbuh sederhana di pekarangan rumah, tidak membutuhkan perawatan khusus, dan sering dianggap sebagai tanaman biasa tanpa nilai lebih. Namun justru disitulah letak keunikannya. Sesuatu yang terlihat sederhana, ternyata menyimpan potensi luar biasa. Selama bertahun-tahun, daun suji digunakan sebagai pewarna alami dalam berbagai makanan tradisional. Warnanya lebih pekat dibandingkan daun pandan, sehingga sering menjadi pilihan utama untuk menghasilkan warna hijau yang lebih tajam dan menarik. Tapi, apakah hanya itu fungsi daun suji? Apakah ia hanya sekadar alat pewarna alami dalam dunia kuliner? Jawabannya tidak sesederhana itu. Di balik tampilannya yang sederhana, daun suji mengandung berbagai senyawa alami yang memiliki potensi manfaat bagi kesehatan tubuh. Kandungan seperti klorofil, flavonoid, dan senyawa bioaktif lainnya menjadikannya menarik untuk dikaji lebih dalam. Beberapa orang bahkan mulai memanfaatkannya sebagai bagian dari gaya hidup sehat berbasis bahan alami. Namun disinilah muncul pertanyaan penting yang sering diabaikan. Apakah semua yang alami pasti aman? Di era modern seperti sekarang, tren kembali ke bahan herbal memang semakin meningkat. Banyak orang mulai meninggalkan bahan kimia dan beralih ke solusi alami. Tapi sayangnya, tidak semua orang memahami bahwa alami bukan berarti bebas risiko. Tanaman herbal tetap memiliki kandungan aktif yang bisa memberikan efek tertentu pada tubuh, baik positif maupun negatif. Daun suji pun tidak terkecuali. Meskipun selama ini dikenal aman digunakan dalam jumlah kecil, terutama sebagai pewarna makanan, bukan berarti ia bisa digunakan sembarangan tanpa batas. Kurangnya informasi dan pemahaman seringkali membuat orang menggunakannya tanpa mempertimbangkan dosis, cara pengolahan, atau bahkan keaslian tanamannya. Lebih jauh lagi, tidak semua orang mampu membedakan daun suji dengan tanaman lain yang sekilas tampak mirip. Kesalahan kecil seperti ini bisa berujung pada risiko yang tidak diinginkan. Dan inilah yang jarang sekali dibahas dalam percakapan sehari-hari. Kita sering hanya mendengar sisi baik dari suatu bahan alami, tanpa pernah benar-benar memahami sisi lainnya. Padahal, pengetahuan yang lengkap adalah kunci utama dalam menjaga kesehatan. Melalui video ini, kita akan membahas daun suji secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi manfaatnya yang menarik, tetapi juga dari sisi risiko yang perlu diwaspadai. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pemahaman yang utuh dan seimbang. Karena pada akhirnya, kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita konsumsi, tetapi juga tentang seberapa baik kita memahami apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Daun suji bukan sekadar pemberi warna hijau yang cantik pada makanan. Di balik warnanya yang khas, terdapat senyawa aktif yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Salah satunya adalah antioksidan. Lalu, apa sebenarnya antioksidan itu? Bayangkan tubuh kita sebagai sebuah sistem yang terus bekerja tanpa henti. Setiap aktivitas yang kita lakukan, bernapas, bergerak, bahkan berpikir, menghasilkan zat sisa yang disebut radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel sehat dalam tubuh. Jika jumlahnya berlebihan, radikal bebas bisa memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari penuaan dini hingga penyakit kronis. Disinilah antioksidan berperan sebagai pelindung alami. Antioksidan bekerja dengan cara menetralisir radikal bebas, sehingga mencegah kerusakan yang lebih besar pada sel-sel tubuh. Tanpa cukup antioksidan, tubuh kita ibarat benteng tanpa pertahanan, rentan terhadap serangan dari dalam. Daun suji mengandung beberapa jenis antioksidan penting, seperti flavonoid dan klorofil. Flavonoid dikenal sebagai senyawa yang memiliki efek perlindungan terhadap sel, sementara klorofil tidak hanya memberi warna hijau, tetapi juga berperan dalam membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Menariknya, kombinasi kedua senyawa ini membuat daun suji memiliki potensi sebagai sumber antioksidan alami yang cukup baik, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk yang tepat.
Namun, penting untuk memahami bahwa efek antioksidan ini tidak bekerja secara instan. Banyak orang berharap bahwa dengan mengonsumsi bahan alami seperti daun suji, tubuh akan langsung menjadi lebih sehat dalam waktu singkat. Kenyataannya, proses perlindungan sel berlangsung secara perlahan dan berkelanjutan. Antioksidan bukanlah obat cepat, melainkan bagian dari sistem perlindungan jangka panjang. Selain itu, manfaat antioksidan dari daun suji juga sangat dipengaruhi oleh cara pengolahan. Jika diolah dengan suhu terlalu tinggi atau disimpan terlalu lama, kandungan aktifnya bisa berkurang. Artinya, cara kita memperlakukan bahan alami ini juga menentukan seberapa besar manfaat yang bisa didapatkan. Tidak kalah penting, antioksidan dari daun suji akan bekerja lebih optimal jika didukung oleh gaya hidup sehat secara keseluruhan. Pola makan seimbang, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup tetap menjadi fondasi utama kesehatan. Mengandalkan satu bahan saja tanpa memperbaiki gaya hidup secara keseluruhan tentu tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Di sisi lain, ada juga hal yang perlu diwaspadai. Meskipun antioksidan bermanfaat, konsumsi berlebihan dari sumber tertentu tetap tidak dianjurkan. Tubuh memiliki batas dalam menerima zat tertentu, termasuk senyawa alami. Inilah mengapa penting untuk memahami konsep keseimbangan. Daun suji bisa menjadi tambahan yang baik dalam pola makan, tetapi bukan satu-satunya solusi. Ia adalah bagian kecil dari gambaran besar tentang bagaimana kita menjaga tubuh tetap sehat di tengah berbagai tantangan lingkungan dan gaya hidup modern. Daun suji mengandung berbagai senyawa aktif yang dipercaya memiliki efek positif terhadap sistem kardiovaskular. Ketika sistem ini terganggu, dampaknya bisa sangat serius. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah tingginya kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Kolesterol jenis ini dapat menumpuk di dinding pembuluh darah, membentuk plak yang lama-kelamaan menyempitkan aliran darah. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, bahkan komplikasi yang lebih berat. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa kandungan flavonoid dalam daun suji berpotensi membantu menurunkan kadar kolesterol tersebut. Flavonoid bekerja dengan cara membantu mencegah oksidasi lemak dalam darah, sehingga mengurangi kemungkinan terbentuknya plak pada pembuluh darah. Meskipun penelitian ini masih terus berkembang, temuan awal tersebut memberikan gambaran bahwa daun suji memiliki potensi sebagai pendukung kesehatan jantung. Namun, manfaatnya tidak berhenti di situ. Daun suji juga mulai dilirik karena potensinya dalam membantu mengontrol kadar gula darah. Kondisi gula darah yang tidak stabil merupakan salah satu faktor utama dalam penyakit diabetes mellitus. Penyakit ini tidak hanya memengaruhi metabolisme, tetapi juga bisa berdampak pada berbagai organ tubuh jika tidak dikelola dengan baik. Senyawa aktif dalam daun suji dipercaya dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin atau memperlambat penyerapan gula dalam tubuh. Dengan kata lain, daun suji dapat membantu menjaga agar kadar gula darah tidak naik secara drastis setelah makan. Namun disinilah pentingnya memahami batasan. Banyak orang yang langsung menganggap bahwa bahan alami seperti daun suji bisa menggantikan obat medis. Padahal, ini adalah kesalahan yang cukup berbahaya. Daun suji bukanlah obat utama untuk mengatasi penyakit jantung atau diabetes. Ia hanya berperan sebagai pendukung, bukan pengganti. Mengandalkan herbal tanpa pengawasan medis justru bisa memperburuk kondisi, terutama bagi mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit tertentu. Selain itu, efek daun suji juga tidak bersifat instan. Tidak ada perubahan drastis yang terjadi dalam waktu singkat. Semua proses berlangsung secara perlahan dan membutuhkan konsistensi. Lebih jauh lagi, manfaat ini hanya akan terasa jika disertai dengan gaya hidup sehat. Mengonsumsi daun suji tetapi tetap menjalani pola makan tinggi lemak, kurang aktivitas fisik, dan kurang tidur tentu tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Kesehatan jantung dan kestabilan gula darah adalah hasil dari banyak faktor yang saling berkaitan, bukan hanya dari satu bahan saja. Ada satu hal lagi yang sering diabaikan, interaksi dengan obat. Bagi seseorang yang sedang menjalani pengobatan, terutama untuk tekanan darah atau diabetes, penggunaan daun suji secara berlebihan bisa berpotensi memengaruhi efektivitas obat. Inilah mengapa konsultasi dengan tenaga medis tetap sangat penting. Meskipun tidak sepopuler tanaman herbal lainnya, daun suji telah digunakan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun oleh masyarakat, terutama di wilayah Asia Tenggara. Sistem pencernaan memiliki peran yang sangat vital dalam tubuh.
Setiap makanan yang kita konsumsi akan diproses menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Namun, ketika sistem ini terganggu, meskipun hanya sedikit, dampaknya bisa langsung terasa. Perut kembung, rasa tidak nyaman, sembelit, hingga gangguan penyerapan nutrisi adalah beberapa contoh masalah yang sering terjadi. Dalam konteks ini, daun suji dipercaya memiliki efek menenangkan pada saluran pencernaan. Kandungan alami di dalamnya dapat membantu mengurangi ketegangan pada otot-otot pencernaan, sehingga proses pencernaan berjalan lebih lancar. Inilah alasan mengapa dalam praktik tradisional, daun suji sering digunakan sebagai bahan pendamping untuk mengatasi keluhan ringan seperti perut terasa penuh atau tidak nyaman setelah makan. Selain itu, daun suji juga memiliki potensi dalam membantu merangsang gerakan usus secara alami. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya sembelit, yang jika dibiarkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah kesehatan lain. Namun, manfaat daun suji tidak berhenti pada sistem pencernaan saja. Salah satu aspek menarik lainnya adalah sifat antiinflamasi atau anti peradangan yang dimilikinya. Peradangan adalah respon alami tubuh terhadap cedera, infeksi, atau iritasi. Dalam kondisi normal, peradangan sebenarnya merupakan mekanisme perlindungan. Namun, jika terjadi secara terus-menerus atau berlebihan, justru bisa menjadi sumber masalah. Peradangan kronis diketahui berperan dalam berbagai penyakit serius, mulai dari gangguan sendi hingga penyakit metabolik. Oleh karena itu, kemampuan suatu bahan alami dalam membantu meredakan peradangan menjadi hal yang sangat berharga. Daun suji mengandung senyawa bioaktif yang berpotensi membantu menekan respon peradangan tersebut. Efeknya mungkin tidak sekuat obat medis, tetapi cukup membantu dalam kondisi ringan. Misalnya, untuk meredakan nyeri ringan pada tubuh, atau mengurangi iritasi yang terjadi akibat faktor tertentu. Meski demikian, penting untuk memahami bahwa efek ini tidak bersifat instan. Banyak orang yang berharap hasil cepat dari penggunaan bahan alami, padahal kenyataannya prosesnya membutuhkan waktu dan konsistensi. Selain itu, cara pengolahan juga sangat berpengaruh. Daun suji yang diolah dengan cara yang kurang tepat dapat kehilangan sebagian kandungan aktifnya. Bahkan, jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, justru bisa menimbulkan efek sebaliknya, seperti gangguan pencernaan atau ketidaknyamanan pada perut. Menggunakan daun suji sebagai bagian dari pola hidup sehat memang bisa memberikan manfaat, tetapi tetap harus dalam batas wajar. Tidak semua yang alami bisa dikonsumsi tanpa batas. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk menerima dan memproses zat tertentu dalam jumlah tertentu pula. Hal lain yang sering dilupakan adalah bahwa kondisi setiap orang berbeda. Apa yang cocok untuk satu orang belum tentu memberikan efek yang sama pada orang lain. Faktor seperti usia, kondisi kesehatan, dan pola makan juga memengaruhi bagaimana tubuh merespons suatu bahan. Oleh karena itu, pendekatan yang paling bijak adalah menjadikan daun suji sebagai pelengkap, bukan sebagai solusi utama. Ia bisa menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan pencernaan dan mengurangi peradangan, tetapi tetap harus didukung oleh pola makan seimbang dan gaya hidup yang sehat. Faktanya, hampir semua zat, baik alami maupun sintetis, memiliki potensi risiko jika digunakan tanpa pemahaman yang tepat. Salah satu risiko paling serius yang sering tidak disadari adalah kesalahan dalam mengenali tanaman. Tidak semua orang benar-benar bisa membedakan daun suji dengan tanaman lain yang memiliki bentuk serupa. Dalam kondisi tertentu, kesalahan ini bisa berujung pada konsumsi tanaman yang tidak seharusnya dimakan. Sebagai contoh, daun suji sering disamakan dengan Pandanus amarylifolius karena sama-sama berwarna hijau dan digunakan dalam makanan. Meskipun pandan aman, ada juga tanaman lain di lingkungan sekitar yang mungkin memiliki kemiripan visual namun tidak aman untuk dikonsumsi. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, risiko keracunan bisa saja terjadi. Selain itu, ada juga risiko dari sisi jumlah konsumsi. Banyak orang berpikir bahwa jika sedikit itu bermanfaat, maka lebih banyak akan memberikan hasil yang lebih baik. Padahal, ini adalah cara berpikir yang berbahaya. Konsumsi daun suji dalam jumlah berlebihan, terutama dalam bentuk ekstrak pekat, dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan, seperti mual, muntah, atau diare. Dalam kondisi tertentu, terutama pada individu yang memiliki sensitivitas tinggi, efek ini bisa menjadi lebih serius dan menyebabkan dehidrasi atau gangguan keseimbangan tubuh. Risiko lain yang juga perlu diperhatikan adalah reaksi alergi. Meskipun tidak umum,
Beberapa orang mungkin memiliki sensitivitas terhadap senyawa tertentu dalam daun suji. Reaksi yang muncul bisa ringan, seperti gatal atau ruam, tetapi dalam kasus yang jarang, bisa berkembang menjadi reaksi alergi berat yang dikenal sebagai anafilaksis. Kondisi ini membutuhkan penanganan medis segera karena dapat mengancam nyawa. Tidak hanya itu, penggunaan daun suji juga bisa menjadi berisiko jika dikombinasikan dengan obat-obatan tertentu. Misalnya, bagi seseorang yang sedang mengonsumsi obat untuk mengontrol gula darah atau tekanan darah, senyawa dalam daun suji berpotensi memperkuat atau justru mengganggu efek obat tersebut. Tanpa pengawasan yang tepat, hal ini bisa menyebabkan kondisi tubuh menjadi tidak stabil. Namun, ada satu faktor yang seringkali menjadi penyebab utama masalah, yaitu kualitas bahan itu sendiri. Daun suji yang digunakan tidak selalu dalam kondisi bersih dan aman. Jika ditanam di lingkungan yang terpapar pestisida atau polusi, maka zat berbahaya tersebut bisa ikut terbawa saat dikonsumsi. Begitu juga jika proses pengolahannya tidak higienis, risiko kontaminasi akan semakin besar. Dalam beberapa kasus ekstrim, bahaya yang muncul bukan berasal dari daun suji itu sendiri, melainkan dari apa yang menempel atau tercampur dengannya. Inilah yang membuat penggunaan bahan alami tidak boleh dianggap sepele. Kesalahan kecil, seperti tidak mencuci dengan bersih, menggunakan sumber yang tidak jelas, atau mencampurnya dengan bahan lain tanpa pengetahuan, bisa berdampak besar pada kesehatan. Lebih jauh lagi, ada fenomena yang cukup mengkhawatirkan di masyarakat, yaitu kecenderungan untuk mempercayai informasi tanpa verifikasi. Banyak klaim tentang manfaat herbal yang beredar luas, tetapi tidak semuanya didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Hal ini membuat sebagian orang menggunakan daun suji dengan cara yang tidak tepat, bahkan berlebihan. Padahal, penggunaan bahan alami tetap membutuhkan pemahaman, batasan, dan tanggung jawab. Pada akhirnya, penting untuk menyadari bahwa daun suji bukanlah bahan berbahaya jika digunakan dengan benar. Namun, ia juga bukan tanpa risiko. Semua kembali pada bagaimana kita menggunakannya. Pengetahuan adalah perlindungan terbaik. Dengan memahami potensi bahaya yang ada, kita bisa mengambil langkah yang lebih bijak, bukan untuk menghindari, tetapi untuk menggunakan dengan cara yang aman dan tepat. Karena dalam banyak kasus, bukan bahannya yang berbahaya, melainkan cara kita memperlakukannya. Menjadikan daun suji sebagai salah satu bahan alami yang layak diperhitungkan dalam gaya hidup sehat. Namun di sisi lain, kita juga telah melihat bahwa penggunaan yang tidak tepat bisa membuka peluang risiko, mulai dari kesalahan identifikasi tanaman, konsumsi berlebihan, reaksi alergi, interaksi dengan obat, hingga kontaminasi bahan berbahaya. Semua ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun bahan, bahkan yang alami sekalipun, yang benar-benar bebas dari potensi efek samping. Disinilah letak pentingnya keseimbangan. Seringkali, kita terjebak dalam dua pola pikir ekstrim. Yang pertama adalah menganggap semua bahan alami pasti aman dan bisa digunakan tanpa batas. Yang kedua adalah justru menjadi terlalu takut dan menghindari semuanya. Padahal, pendekatan yang paling tepat justru berada di tengah, memahami manfaatnya, mengenali risikonya, dan menggunakan dengan bijak. Kesehatan bukanlah hasil dari satu keputusan besar, melainkan akumulasi dari banyak keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Apa yang kita makan, bagaimana kita mengolahnya, dari mana sumbernya, hingga seberapa banyak kita mengonsumsinya. Semua itu memiliki peran yang sama pentingnya. Daun suji bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat, tetapi bukan satu-satunya kunci. Ia bukan pengganti obat medis, bukan solusi instan, dan bukan pula superfood yang bisa menyelesaikan semua masalah kesehatan. Ia hanyalah salah satu dari banyak elemen yang bisa membantu menjaga keseimbangan tubuh, jika digunakan dengan benar. Penting juga untuk diingat bahwa setiap tubuh memiliki kondisi yang berbeda. Apa yang memberikan manfaat bagi satu orang belum tentu memberikan hasil yang sama bagi orang lain. Faktor seperti usia, kondisi kesehatan, riwayat penyakit, hingga gaya hidup akan memengaruhi bagaimana tubuh merespons sesuatu. Oleh karena itu, tidak ada pendekatan yang benar-benar universal. Jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu, atau sedang mengonsumsi obat-obatan, maka berkonsultasi dengan tenaga medis adalah langkah yang sangat bijak sebelum menambahkan bahan herbal apapun ke dalam rutinitas harianmu. Ini bukan berarti kamu tidak boleh menggunakan bahan alami, tetapi memastikan bahwa penggunaannya tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Selain itu,
Kualitas bahan juga tidak boleh diabaikan. Pastikan daun suji yang digunakan berasal dari sumber yang jelas, tidak terkontaminasi, dan diolah dengan cara yang higienis. Hal-hal sederhana seperti mencuci dengan bersih atau tidak mencampur dengan bahan yang tidak diketahui bisa membuat perbedaan besar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.